Selamat datang di Minecraft 50 Days Challenge, yang dimana di sini hanya only one block saja cuy. Yang dimana di sini gua harus bertahan dengan dunia yang hanya dengan satu blok saja, dan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti memperluas daerah gua, mendapatkan netherite, dan juga mencapai fase akhir di blok generator gua. Dan kira-kira bagaimana? Langsung aja kita ke videonya cuy. Pada hari pertama gue melakukan aktivitas player one block lainnya, yaitu menghancurkan blok generator di bawah gua dan memperluas pulau gua cuy. Dan akhirnya gue mendapatkan achievement step 1 pada hari pertama. Oh iya, BTW di one block ini ada 9 step, yang dimana di setiap step blok generator akan memberi kita blok yang lebih bagus ke depannya. Lalu setelah itu gue melanjutkan grinding gua cuy. Dan wow, tanpa sadar kita mendapatkan teman baru di step yang kedua ini, yaitu Nitwit Villager. Ya walaupun dia gak ada guna sih. Wow, kita mendapatkan 2 sapling pertama kita di one block. Pasti bakal berguna cuy. Dan kenapa ini orang nambah lagi daya? Woi, udah cukup 1 woi. Dan yap, akhirnya day pertama telah kita lewati, dan di sini gue telah memasuki step ketiga di blok generator cuy. Memasuki day 2, di sini gue hanya melakukan grinding normal layaknya player one block lainnya, dan memperluas pulau gua lagi dan lagi cuy. Oke, karena resource kita di sini sudah memadai, jadi di sini gue ingin membuat suatu base atau rumah pertama gue di one block ini, cuy. Dan akhirnya bangunannya jadi langsung aja kita pasang, yaitu dirt-dirtnya ataupun layer-layer yang ada di bawahnya agar kita tidak jatuh cuy. Dan akhirnya rumah kita selesai juga, dan di sini gua akan menunjukkan hasil progres gua yang telah memasuki step 4 cuy. Wow, kita mendapatkan iron pertama kita di one block cuy. Dan di sini gue memutuskan untuk membuat suatu farm tree, yang dimana kita bisa menaruh sapling-sapling ini agar tidak bertumpukan di dekat rumah kita cuy. Nah, akhirnya jadi juga cuy. Lalu setelah itu gue melanjutkan grinding untuk mendapatkan item-item dan blok yang gue butuhkan untuk nge-build. Dan juga tanpa sadar hari ketiga telah berakhir cuy. Memasuki day keempat, dan di sini gue mendapatkan musibah yang dimana creeper nge-spawn dan menghancurkan tempat gue cuy. Dan ya, gue memutuskan untuk menambal dan menggrinding beberapa blok untuk membenarkan pulau gue cuy. Di sini kita telah memasuki step kelima cuy, gacor. Di sini gue baru tahu ya guys ya, kalau Nitwit Villager ini ternyata adalah fishing trader, yang dimana kalian bisa trading dengan dia untuk mendapatkan blok-blok yang kalian butuhkan. Ya walaupun ada yang gak guna sih. Setelah itu gue melanjutkan grinding gue di sini cuy. Dan tanpa sadar hari ini telah berakhir cuy. Pada hari selanjutnya di sini gue melakukan aktivitas gue, yaitu menghancurkan generator blok lagi. Dan tanpa sadar gue telah memasuki step ke-6 dan mendapatkan one block trader lagi cuy. Dan dia membuat jual lava bucket dan juga obsidian. Setelah itu gue lanjut grinding lagi. Dan di sini karena gue kelaparan, akhirnya gue menaruh barang-barang gue dan ya bundir karena di sini gue kelaparan. Dan hari kelima telah berakhir. Dan hari ke-6 sampai ke-9 mungkin akan gua skip karena hanya berisi video-video gua yang dimana gua hanya grinding doang cuy. Jadi gak ada yang seru di sana. Dan di day yang ke-11 kita mendapatkan bed pertama kita di sini, dan akhirnya gue bisa tidur dan juga wandering trader, bro. Lalu di sini gue mendapatkan sebuah air, yang dimana gue dapat air ini dari one block trader, dan dia itu menjualnya cukup murah cuy. Dan karena hal itu gue memutuskan untuk membuat suatu farm, yang dimana farm ini akan menjadi sumber makanan gua cuy.
Dan akhirnya farmnya jadi cuy. Lalu karena di chest gue itu banyak banget bones, gue memutuskan untuk buat bone meals dan memperbanyak seed gue yang awalnya sangat sedikit menjadi lebih banyak dan lebih gacor cuy. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan makanan pertama kita di survival ini coy. Lalu setelah itu gue memutuskan untuk membuat beberapa tools dan armor yang terbuat dari diamonds. Dan tanpa sadar hari juga telah berakhir. Dan pada hari selanjutnya di sini gue memutuskan untuk memodifikasi rumah gue menjadi lebih besar karena ya ini tuh kecil banget bro. Dan akhirnya rumah kita telah dimodifikasi dan menjadi jauh-jauh lebih keren dan estetik, cuy. Oh ya, dan BTW progres gue di sini telah mencapai step 8 dan satu lagi kita akan mencapai step puncak yaitu 9. Lalu tanpa sadar hari ini pun telah berakhir. Dan pada hari selanjutnya di sini gue kedatangan 2 tamu, bro, itu zombie dan skeleton. Dan setelah itu gue melanjutkan grinding gue. Lalu di sini karena gue telah pede membuat farm otomatis, akhirnya gue membuat farm otomatis dengan menggunakan bahan yang seadanya. Dan akhirnya selesai juga cuy. Dan yap, akhirnya kita melanjutkan grinding kita lagi cuy. Akhirnya kita menemukan domba pertama kita dan langsung dapat 3. Dan pada akhirnya gue memutuskan untuk membuat kandang domba dan menjadikan domba-domba tadi sebagai peliharaan gue dan bakal gue makan nanti. Ayo sini para domba. Ada 2 ayam. Dan akhirnya selesai juga. Dan selanjutnya gue di sini memutuskan untuk membuat kandang ayam lagi karena di sana juga ada tadi 2 ayam, cuy. Ayo sini para ayam, ikutin papa. Oke, akhirnya selesai dan di sini gue memutuskan untuk tidur dan kenapa ada bagong? Dan pada hari selanjutnya di sini gue memutuskan untuk membuat netherite ingot pertama gue dan di sini gue langsung dapet 2, cuy. Dan di sini gue membuat sebuah cauldron karena katanya cauldron bisa memasukkan air hujan menjadi air di cauldron, cuy. Dan di sini karena pulau gue terlalu gelap, gue memutuskan untuk membuat suatu penerangan dengan lampu pijar atau lantern ini, cuy. Dan akhirnya selesai juga.
Lalu setelah itu gue melanjutkan grinding gue. Pada day ke-21 di sini gue ingin membuat suatu kandang sapi karena kemarin gue tidak sengaja menemukan 2 sapi berpasangan cuy. Dan akhirnya selesai juga. Yap, kita melakukan skip timeline lagi cuy. A few moments later. Tiba di hari ke-26 cuy. Dan di sini gue ingin membuat suatu tempat pemasakan or-or karena gue itu udah bosan menggunakan satu furnace saja. Dan voila, jadi juga cuy tempatnya. Dan yap, setelah itu gue melanjutkan grinding gue untuk mendapatkan beberapa item untuk build selanjutnya cuy. Dan tak lupa pula kita membesarkan pulau kita agar lebih luas dan lebih keren. Dan di sini gue kaget cuy, tiba-tiba visiting trader ada yang jual shulker shell dan akhirnya gue mendapatkan shulker box pertama gue cuy. Lalu setelah itu gue memutuskan untuk membuat suatu portal karena gue penasaran apakah ada dimensi nether di sini. Oke, setelah jadi di sini gue langsung saja mengecek apakah benar ada dan tahu-taunya tidak ada cuy. Dan lanjut aja kita mulai grinding kita lagi cuy. Lalu karena menurut gua tempat farming pohon gua di sini terlalu kecil, gua memutuskan untuk memperluas dan memperbesar tempat farming pohon gua. Dan yap, akhirnya jadi juga dan hari ini telah juga berakhir cuy. Lalu pada hari berikutnya di sini gue kepikiran kenapa gue gak buat infinity water menggunakan water di farm gue kemarin dan akhirnya jadi juga cuy. Setelah itu gue memutuskan untuk membuat suatu cobblestone generator karena beberapa build gue nanti pasti menggunakan beberapa stone juga cuy. Dan wuhuu, akhirnya jadi dan wah, yap, hari ini gue meninggoy dan gue harus mengulang semua grindingan gue dari awal. Dan yap, karena di sini grinding gue dari awal, gue memutuskan untuk mengskip timeline lagi sampai jumpa di day ke-36.
Pada day ke-36 di sini gue memutuskan untuk membuat suatu tempat aneh karena di sini gue gak tahu mau ngapain. Akhirnya gue mencoba membuat suatu request dari viewers gue, yaitu patung moai atau patung emot batu cuy. Dan akhirnya jadi juga. Lalu setelah itu gue kembali lagi ke grindingan gue agar mendapatkan beberapa item dan blok yang gue butuhkan selanjutnya. Dan selanjutnya di sini gue ingin membuat suatu portal baru dan memperbesar portal tersebut tidak seperti sebelumnya yang sangat amat kecil cuy. Akhirnya selesai juga gue menghancurkan obsidian tadi, dan di sini gue mengambil beberapa item untuk membuat portal tersebut, cuy. Dan, di sini gue jatuh lagi dan gue udah mati 2 kali. Oke, skip timeline again. See you guys.
Tibalah di day ke-46 cuy. Dan di sini gue ingin membuat tempat portal tersebut karena di sini gue telah mendapatkan item-itemnya setelah gue grinding cukup lama. Dan akhirnya jadi juga. Dan kenapa ada piglin di sana? Setelah itu gue kembali lagi ke grinding gue untuk mendapatkan beberapa item karena gue udah kehabisan item-item gue karena portal tadi. Dan tak lupa juga kita perbesar pulau kita agar menjadi lebih meluas dan juga lebih asri cuy. Dan entah apa yang gue pikirkan, di sini gue ingin membuat sebuah altar Herobrine karena gue kelebihan netherrack dan juga gold yang gak gue gunain. Dan akhirnya jadi juga. Selain gue nge-build altar Herobrine tadi, gue juga nge-build nama gue di pulau ini. Dan gak berasa aja cuy, sudah hari ke-50 dan hari terakhir kita. Dan saatnya kita mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal base. Selamat tinggal farm pohon. Selamat tinggal farm otomatis yang gak ada gunanya. Selamat tinggal tempat pembakaran ore. Selamat tinggal patung emot batu. Selamat tinggal portal yang bikin mati 2 kali. Dan selamat tinggal pala botak yang ngejualnya aneh-aneh. Dan yap, karena ini hari terakhir, gue memutuskan untuk AFK dan menunggu hingga malam. Dan akhirnya kita telah mencapai hari puncak, yaitu hari ke-50. Dan berakhir sudah challenge kita hari ini. Okay, fine. There you go.